kerjanya di Jakarta, nah, perlu diklarifikasi, Mbak. Oh, oke. Berarti praktek dokternya di Jakarta? Jakarta, ntar kita tanya aja. Oke. Selamat pagi, Dok Irma. Pagi, Kak Sari. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, asik banget nih. Kita hari ini kedatangan Dokter Irma yang akan berbagi sharing pengalamannya, bahkan sharing juga tentang pernah ngalamin defisit ya. Bukan defisit ekonomi tentunya ya. Aduh, malu banget Kak Sari. Kenapa malu? Ya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah loh, Dok. Nanti mau inspirasi banyak high warriors. Nah, Dokter ini, Irma. Mbak Sari, ini Dok Irma salah satu yang sering tanya, yang sering sharing, dan sekarang aku lihat progresnya makin bagus. Gitu ya. Sering ikut fitness, segala macam, gerakannya makin oke, bebannya makin meningkat. Terus suaminya sekarang udah ikutan semangat ya, Dok Irma ya? Alhamdulillah. Keren. Tapi memang itu loh, kalau aku melihat seorang living proof menjadi inspirasi justru ketika bisa mengajak orang terdekat. Benar nggak? Paling susah loh ngajak orang terdekat itu untuk bisa ikut gaya hidup sehat, itu paling jadi PR. Nah, Dokter Irma boleh sharing nih, Dok, pertama kali KF-nya kapan? Kemudian nanti jangan lupa sekalian prakteknya di mana. Masih pengen curhat sama Dokter Irma. Silakan, Dok. Baik, makasih Kak Sari, makasih Coach Ebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal teman-teman semuanya. Sebenarnya saya waktu ditawarin Coach Ebi buat sharing, agak ini juga nih, agak nggak pede ya. Soalnya saya ngerasa di Keto Fitness itu baru banget gitu. Saya baru, kalau KF-nya sendiri sih sebenarnya dari Januari 2017 ya. Udah lama sebenarnya, waktu anggota KF kayaknya masih 30 ribuan gitu kalau nggak salah ya. Cuma dulu tuh belum ada Keto Fitness ya, belum ada FBM ya yang sama Om Firman tuh juga. Jadi kita jalaninnya ya kalau olahraga ya olahraga yang kita paham aja masing-masing gitu kan. Kalau saya tahu dulunya olahraga itu ya senam gitu. Saya dari dulu emang udah bisa senam kan, aerobik 3 kali seminggu gitu. Ya udah jalaninnya itu aja gitu. Lama-lama fat loss-nya kebanyakan nih gitu. Sampai-sampai ya tadi yang malnutrisi tadi Kak Sari. Bisa diceritain nggak, Dok, malnutrisinya gimana tuh? Iya, dan tanda-tandanya tuh kayak gimana sih, Dok? Iya, jadi dulu kan saya tuh dari dulu memang sering banget tuh yang namanya diet ya. Udah segala jenis diet deh pokoknya dicobain. Dari yang nggak pakai amunisi apapun gitu kan, sampai yang pakai susu shake gitu kan. Pasti pada tahu lah ya, yang diet General Motor lah, yang no rice, no ice, no salt lah gitu kan, yang makan sayuran sama buah-buahan setiap hari, bahkan sayur mentah gitu. Itu juga udah pernah dijalanin kayak gitu. Memang dari dulu cenderung anemia gitu. Nah kemudian ketemu KF yang dimakan dominan hewani gitu ya. Nah saya waktu itu karena kan juga memang ada pre-diabetik ya, ada pre-DM juga, kemudian banyaklah penyakit-penyakit lainnya. Jadi cenderung menunya hewani, tapi kan biasanya kalau KF itu kita cenderung makannya nggak bisa banyak ya, cepet kenyang gitu. Nah jadi makannya hanya sedikit, bayangin. Misalnya ayam, saya dulu mampu makan paling cuma 2 potong, dan itu OMAD gitu, 1 meal a day ya. Jadi betapa kurang banget kan sebenarnya asupannya gitu. Padahal waktu itu BMR saya aja misalnya udah 1.500-an atau 1.600 gitu. Jadi dari situ aja nggak terpenuhi kan, dan itu berlangsung berbulan-bulan gitu ya, sampai saya sadarnya itu waktu saya ke Gunung Bromo. Nah saya di situ tuh hipoksia gitu kan, semaput, nggak bisa nafas gitu. Jadi giliran saya mau lihat sunrise kan nanjak tuh ya, sama anak sama suami waktu itu, mereka bisa jalan, saya nggak bisa gitu, bener-bener udah nggak bisa jalan, habis nafasnya. Akhirnya saya kembali ke base camp, ya orang-orang lihat sunrise, saya tiduran aja di base camp gitu.
seperti itu. Ternyata pas pulang saya cek HB saya 8 gitu. Jadi benar-benar anemia, dan itu saya nggak pernah anemia sampai separah itu gitu. Waktu di daratan, mungkin waktu di Jakarta, di Tangerang ya nggak bergejala karena kan ketinggiannya normal gitu ya. Begitu naik gunung, ketinggian tinggi, kurang oksigen gitu ya, itu tadi hipoksia tadi gitu. HB 8, saya udah konsul ke waktu itu almarhumah Dokter Asri ya, kemudian sama Mas Tio juga. Ya udah katanya apa, teh hijaunya sekali aja. Sebenarnya saya minum teh hijau juga waktu itu sekali gitu. Nah di saya itu kayaknya teh hijau pengaruh banget tuh, udah asupannya sedikit, walaupun hewani yang diasup, tapi juga karena saya mungkin minum teh hijau, jadi penyerapan zat besinya juga minimalis gitu ya, udah asupannya sedikit, penyerapannya juga sedikit, akhirnya tadi anemia tadi gitu. Seperti itu. Itu Kak Sari, Kak Cebi. Oh, jadi berarti sama kayak Bude Tati tadi awal ya? Banyak nggak tahu, terus jadinya malah defisit, istilahnya defisit mikronutrisi ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, kemudian ketika mengembalikannya lagi gimana tuh, Dok? Nah, sebenarnya saya karena anemia yang terus-terusan itu ya, saya udah usaha stop teh hijau gitu kan, tapi tetap aja naiknya itu 8, gitu. Enggak 9, enggak 10, apalagi sampai 12 gitu ya. Lama-lama kan khawatir ya. Makanya di 2019 saya kacau KF-nya. Gitu. Di 2019 itu saya kacau banget. Nah, saya belum menemukan saya itu salahnya di mana gitu kan. Saya masih menganggap teh hijau aja gitu. Nah, kemudian di akhir-akhir tahun dan di awal 2020 inilah kan kita udah mulai dengar tuh tentang corona ya. Pokoknya kita udah mulai kalau di Dinas Kesehatan DKI itu udah mulai di hayo-hayo gitu dari awal tahun, dari Januari itu. Ayo semuanya harus siap. Oh iya, saya juga mikir kan, oh iya ya, Cina sama Indonesia kan hubungannya lumayan lah gitu ya, banyak banget juga keluar masuk warga kita ke sana, warga sana ke sini gitu. Yes. Pasti Indonesia tuh kena juga gitu. Walaupun sempat awal waktu itu, nggak bakalan kena lah Indonesia dan sebagainya, tapi kalau menurut saya sih pasti kena lah. Nah mulai dari situ saya takut tuh, saya harus pilih pola hidup yang bikin benar gitu, yang bikin imunnya kita melek. Oh ya udah, saya akhirnya benerin lagi KF-nya, termasuk saya mulai olahraga gitu. Nah, olahraga waktu itu saya masih kardio aja, jadi jalan, lari, hanya itu aja. Masih belum nemu nih tentang Keto Fitness gitu waktu itu. Tapi kayaknya saya awal 2019 Dok Irma udah sharing-sharing gerakan deh kalau nggak salah. belum ya? belum. Oh, 2020 saya masih ya? pingsan ya, masih belum sadar waktu itu. Oh, masih pingsan. Iya. Jadi saya tuh baru mulai olahraga beban April 2020 gitu. Oh gitu. Iya, Okay. semenjak saya masuk grup Keto Fitness itu. Nah, dulu kan saya mikirnya ngapain sih olahraga beban gitu kan, cuma buat gaya-gayaan doang. Saya lihat orangnya pamer-pamer otot gitu kan. Dulunya seperti itu mikirnya gitu kan. Saya nggak tahu tuh, kan saya pengennya waktu itu kan body fat juga masih tinggi ya. Yeah. Saya kan pengennya nurunin body fat. Lah kalau saya olahraga beban, nanti malah naik dong berat badannya. Dulu kan mikirnya begitu gitu ya. Terus waktu bulan April itu kebetulan juga kita udah WFO, WFH tuh dibagi tuh karena banyak banget waktu itu kan nakes terpapar ya. Banyak yang meninggal juga. Jadi memang keputusannya kita kerja sehari di rumah gitu, dari rumah. Nah, itulah saya manfaatin tuh. Orang-orang pada rebahan di rumah, saya pokoknya ke tandon. Saya kebetulan di rumah itu ada tandon gitu, danau buatannya sama suami. Saya makin giat olahraganya, terus di situ ada alat-alat fitness sederhana juga saya pakai gitu. Terus saya pulang ke rumah, saya mulai megang lagi dumbbell, saya mulai megang lagi resisten band yang udah pada kaku-kaku di lemari gitu kan. Kemudian sering ikut-ikut ikut kelas basic juga kan sama Coach Ebi, kemudian ikut juga seminar Keto Fitness ini gitu. Lama-lama saya jadi asupannya banyak, jadi nagih, bukan jadi minta badannya kan gitu. Zaman dulu nih waktu awal KF itu saya paling mentok itu makan daging misalnya ya hanya 200 gram.
saya pernah ke W Stick yang Bintaro itu yang punyanya CVD yang dia sediain menu ketogenic pun makan sticknya itu paling cuma separoh gitu, sisanya saya kasih ke suami karena emang perutnya cepet kenyang kan, zaman dulu gitu. Nah sekarang gitu saya lihat lama-lama naik jadi 300 gram, kok saya masih lapar 300 gram, lama-lama sekarang udah bisa makan tuh 500 gram gitu. Seperti itu. Nah ternyata itu banyak pengaruhnya juga gitu, dan HB saya naik terus. Dan waktu bulan Agustus itu saya bisa donor darah malah jadi 12,6 gitu dari 8, 9, 10 gitu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Senang Dok, dengarnya senang banget. Ya jadi saya pikir kayaknya sekarang banyak tuh ya yang malnutrisi gitu. Ya tadi karena kita bener deh, KF itu memang bagus untuk metabolisme ya gitu, imun juga dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak tepat tadi soal asupan khususnya ya, kita bisa defisit gitu. Jadi di satu sisi misalnya body fat masih kayak saya, body fat masih tinggi tapi kok bisa malnutrisi ya. Oh ya udah, ternyata saya nemuin celahnya di situ gitu. Jadi saya alhamdulillah udah bisa donor kemarin. Cuma habis donor pas saya cek turun lagi. Nggak apa-apa Dok, nggak apa-apa. Ya. Saya paling nggak pada saat donor itu udah masuk kualifikasi untuk bisa donor, itu paling penting. Alhamdulillah bisa donor lagi. Terus ternyata saya nggak boleh ini juga ya, nggak boleh terlalu senang juga gitu. Langsung donor, ternyata turun lagi tuh jadi 10, gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah naik, terakhir kemarin 11,4 gitu. Tapi kelihatan gitu progresnya. Padahal makannya cuma sekali sama gitu. Cuma sekarang yang dimakan bener-bener yang bergizi lah istilahnya ya. Dan saya udah nggak craving gitu. Zaman dulu nih awal-awal KF itu semua bakuler saya cobain gitu. Ya kan, sampai saya ikut grup jajan loh, ada namanya. Aduh, jadi yang di Semarang ada jualan ini, ikutan gabungan beli gitu. Zaman dulu kan yang jualan kayaknya Mas Tio ya, bukan jualan, maksudnya yang menyediakan itu cuma Mas Tio, Kak Sari gitu, masih sedikit Chef Iko gitu ya. Sekarang udah banyak gitu ya. Nah itu pokoknya kita ikutan beli ini, ikutan beli itu gitu. Jadi segala pengen gitu, ngelihat resep-resep postingan Mbak Enda gitu ya di kumpulan resep, pengen bikin gitu. Kalau sekarang sih kayaknya ya ngelihat kayak gitu ya woles aja lah gitu. Paling penasaran doang, pengen cobain resepnya gitu. Tapi udah jarang lah ngemil-ngemil gitu. Yes. Berarti menghilangkan craving-nya itu juga salah satu manfaat ber-KF itu ya Dok? Karena mungkin asupan nutrisinya sudah cukup ya, badan kita udah tahu nih gitu kan, udah kalau udah cukup gitu. Jadi kita nggak minta lagi, nggak craving lagi gitu. Tidur juga lebih cepat loh. Gitu. Kalau dulu tuh biasanya masih jam 10-an, tenang masih boleh kok jam 10 gitu. Sekarang saya jam 9 udah wallahu alam deh pokoknya di mana. Iya Dok, karena udah sering Olga. Jadi karena udah sering Olga, udah badannya udah minta recovery Dok, nggak bisa. Iya betul. Kalau aku TFH bisa melek sampai jam 10 tuh luar biasa. Kayak tadi malam Coach Evi dicariin Mas Tio tuh di talk show. Iya wah, udah terlelap begitu nyampe travel duduk blok langsung tuh. Tadi mau update dulu mau dengerin TFH tuh udah buka handphone segala macam. Jadi aku tidur tuh bisa di travel tuh bisa gini, Mbak. Kebangun dan nyampe Jakarta handphone-nya pegang kayak gini. Udah gak bisa. Sekarang pokoknya kalau udah jam 9 tuh udah sama kayak Dok Irma udah ngerasain jam 9 udah riup-riup mata. Jadi berkesinambungan di 5 pilar KF ini Irma ya. Betul, karena membutuhkan recovery Mbak gitu. Mas saya kan juga udah sering bilang gitu. Jadi kalau misalnya yang masih bisa melek sampai jam 11, nah coba tuh dicek olahraganya mungkin masih belum benar kalau bisa masih melek jam 11 tuh. Nah, gitu. Bagus, dan jangan lupa yang paling ya menurut saya itu dulu tuh saya masih stresan lah, ibarat kata kayak tadi ngelihat HB gitu kan, galau banget, HB kok turun terus gitu, apalagi temen sempet aduh hati-hati loh kemarin katanya ada yang ketuh HB-nya ngedrop terus dia langsung meninggal gitu. Waduh kayaknya gimana gitu ya, walaupun kita yakin enggak semudah itu kan proses, tapi gimana ya dibilangin seperti itu gitu. Nah kemudian masih gampang baperan gitu kan,
kadang-kadang juga emosional dan sebagainya gitu kan. Nah, alhamdulillahnya itu ketika saya membetulkan olahraganya gitu, itu ternyata stresnya juga berkurang gitu ya. Yap. Kemudian puasa jadi lebih mudah gitu kan. Jadinya terus manajemen stresnya tadi lebih baik gitu. Jadi pokoknya kalau saya stres ya udah saya nyari dumbbell, nyari barbell gitu. Kalau dulu mungkin begitu stres kita craving gitu, nyari makanan gitu ya, walaupun makanannya makanan low carb gitu. Kalau sekarang alhamdulillah gitu seperti itu, dan benar habis ngangkat-ngangkat berapa lama gitu udah mulai lebih nyaman gitu ininya apa, kan saya juga ada anxiety ya dulu ya, parah banget dulu. Nah alhamdulillah tuh jadi lebih terkontrol gitu seperti itu. Oke, berarti kalau aku sih ngelihatnya 5 pilar itu salah satu pun nggak ada yang bisa dikalahkan dengan pilar yang lain. 5-5-nya harus dibangun ya dok ya? Iya betul, 5-5-nya harus ya, makanya ujung-ujungnya 5 pilar. Sebenarnya di medis konvensional juga sama aja sih, ujung-ujungnya ya. Kalau di medis konvensional kan namanya cerdik ya, cek kesehatan secara rutin. Ya orang keto gimana, orang selalu cek GDP gitu kan. Rajin ngecek tensi, berat badan nih, sama juga kan. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok. Ya biasanya kan yang udah mulai keto biasanya juga bisa lah. Kalau dia melawan karbo aja dia bisa, apalagi melawan candu nikotin kan, harusnya lebih bisa. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik, ya sama, di kita juga ada pilarnya olahraga ya. D-nya diet seimbang, nah diet seimbangnya itu yang mungkin yang agak sedikit beda gitu ya. Kemudian I-nya istirahat cukup. Kayaknya kalau lah stres ya sama aja ujung-ujungnya juga seperti itu gitu. Sama ya dok ya, sama. Iya gitu. Paling yang beda yang tadi yang diet seimbangnya itu yang sedikit ya, beda sedikit. Nah jadi sekarang intinya Dok Irma udah enakan ya Mbak Sari ya. Jadi progresnya juga aku lihat bagus banget loh Dok Irma nih, luar biasa pokoknya. Iya dulu coach aku tuh memulai olahraga ya, angkat beban yang bulan April itu nggak tahu apa-apa sama sekali gitu. Pokoknya cuma punya dumbbell sama resisten band di rumah. Ya udah, terus mengenai gerakannya ya udah hanya ngeliat di YouTube yang ngaco-ngaco gitu. Maksudnya gerakannya bukan ngaco tapi nggak terjadwal, nggak terstruktur gitu, asal aja. Mengecilkan lengan udah ikutin, mengecilkan paha ikutin gitu. Sekarang kan udah mengerti ya. Bukan itu tujuannya kita gitu. Nah sekarang udah terjadwal nih, saya pokoknya hari ini biasanya jadwalnya misalnya upper body yang push gitu, besokannya upper body pull, besokannya lower body gitu. Dan kemudian saya juga berusaha untuk progressive overload gitu kan, karena prinsipnya itu ya coach ya. Tapi bertahap ya dok ya, jangan langsung naik ujung-ujungnya terlalu berat ya. Jadi betul. tetap perhatikan bahwa walaupun Dok Irma udah dari April udah rutin segala macam gitu ya, tetap perhatikan kita kalau tahu ujung-ujung naik beratnya terlalu tinggi gitu ya. Kalau untuk wanita naik, kalau udah Dok Irma udah 6 bulan berarti ya, udah 6 bulanan. Ya kalau naik per 2-3 kilo nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan ujuk-ujuk naik langsung bebannya loncatnya 4 kilo gitu, tetap jangan ya dok ya. Enggak sih tetap berbahaya gitu nanti buat terlalu kaget badan kita nanti. Iya, kalau saya kan lihat itunya juga ya coach, lihat ototnya misalnya mau dilatih, makanya kenapa saya kalau posting video, saya selalu pakai nama gerakannya gitu. Nah tujuannya itu biasanya misalnya nih coach Ebi ngelatih di kelas basic atau di kelas lanjutan ya, ada gerakan baru tuh, misalnya overhead press gitu ya, yang kemarin itu. Saya baru tahu tuh apaan tuh, makanya saya harus tahu nama gerakannya apa, kemudian nanti saya lihat di YouTube, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan pada overhead press. Nah, saya lihat gitu. Kemudian saya juga harus tahu dia itu melatih otot apa gitu. Jangan sampai nanti main muscle connection-nya tadi nggak jalan ya coach. Tujuan kita ngegedein melatih otot bahu misalnya, tapi nanti yang dilatih malah yang kemarin saya salah gerakan malah yang trap yang atas gitu ya coach. Upper trap. Nah gitu, upper trap. Jadinya oh ya ternyata salah gerakan saya gitu. Jadi yang paling penting pertama benar harus formnya dulu ya coach ya, harus benar. Gitu baru nanti mungkin kalau kita gerakannya sudah benar, yang progressive overload-nya itu saya bisa coba di beban, kalaupun misalnya ternyata belum bisa naik beban, biasanya saya frekuensinya saya tambahin gitu. Iya, nggak masalah.
Jadi ada beberapa bagian tubuh juga misalnya gini. Jadi seperti tadi aku bilang dok. Jadi banyak kita juga harus berhitung dari sisi volume training ya. Jadi volume training. Jadi supaya kita menghitung karena tidak selalu beban meningkat iya gitu. Tapi misalnya kita bisa akali tanda kutip ya. Kita akali dengan volume gitu. Jadi misalnya contoh dengan volume yang sama kan jumlahnya sama nih. Misalnya bebannya sama-sama 2 kilo ya, tapi volumenya ditingkatin dari sisi repetisi sama volume dengan beban yang sama, tapi lebih tinggi repetisinya dengan yang bebannya lebih tinggi tapi lebih rendah repetisinya kan jumlah volumenya sama. Nah itu bisa diakalin seperti itu juga dok. Gitu. Itu konsep hipertrofinya sebenarnya nggak beda jauh gitu. Jadi kalau misalnya belum tentu harus progressive overload benar gitu ya. Nah tapi kita juga bisa melihat dari sisi volume training kita, gitu. Jadi volume latihan kita, contoh misalnya nih latihan bahu samping. Nah, kon sering bilang kan, bahu samping ini rentan cedera, gitu. Jadi nggak bisa kita latihan dengan bahu samping dengan bebannya misalnya contoh 20 kilo gitu ya, beratnya terlalu berat di bahu samping. Jadi kalau bahu samping salah satunya itu melatih hanya dengan misalnya contoh kalau untuk cowok aja nih beban dumbbell 4 kilo aja ya, tapi coba mainin 100 repetisi deh. Ya, bisa 20 kali 5 atau 25 kali 4 gitu ya. Ini kalau nggak burning banget ya, itu pasti ada yang salah gerakannya gitu. Ini udah pasti burning banget walau hanya 4 kilo kalau cowok. Kalau cewek misalnya hanya 1 kilo aja, cobain aja. Buat yang udah sering ya, kalau yang pemula jangan cobain 100 rep, jangan. Gitu ya. Tapi kalau yang udah lumayan sering, udah 100 rep ini udah burning banget. Nah, itu yang tadi namanya hipertrofi bisa dilatih juga dengan cara volumenya ditingkatin dari sisi repetisi dan setnya. Gitu. Oke, Dok Irma, aku minta ini dong kalimat gamblangnya bahwa ternyata dengan olahraga berarti memicu demand dari otot, kemudian bisa berhubungan dengan mind muscle connection, memperbaiki stres, memperbaiki tidur dan lain-lain. Gimana dok? Ininya dok, aku mau quote dulu, soalnya ada yang nanya. Gimana sih maksudnya? Kan Dokter Irma kan sebelumnya sempat mengalami defisit mikronutrien, kemudian memperbaiki langkah awalnya itu ternyata dengan olahraga beban. Nah itu disimpulkan dengan Dokter Irma berarti dengan olahraga beban bisa memperbaiki defisit gitu, dok? Kalau di saya iya betul. Jadi kan tadi kan sekali lagi saya itu asupannya kurang banget. Padahal asupan kita itu kan minimal buat BMR berapa? Misalnya saya sekarang BMR saya 1.600 kan. Belum kebutuhan yang lain untuk aktivitas harian, fisik, jalan kaki, untuk masak, untuk mencuci piring dan sebagainya. Kemudian belum juga kebutuhan karena kita olahraga ya, exercise gitu. Kan jadi ada BMR, ada untuk exercise, untuk aktivitas harian, juga kalori untuk energi untuk memproses makanan itu sendiri. Ada banyak loh gitu. Kalori yang kita butuhin setiap harinya, energi yang kita butuhin setiap harinya gitu. Kalau kita hanya mengandalkan misalnya tadi makan cuma sehari, kayak saya kemarin dulu ayam cuma 2 potong atau cuma telur 3 sehari gitu, itu untuk memenuhi BMR aja enggak. Oke, kalau untuk fat bisa dari body fat kita gitu kan, cukup kebutuhan fat. Tapi kalau protein gitu kan, protein kan esensial. Tubuh kita nggak bisa memproduksi kan, berarti harus diasup dari luar dong gitu. Nah, makanya itu yang saya coba perbaiki. Cuma nafsu makan saya, kemampuan makan saya bisa meningkat itu setelah saya olahraga. Kenapa? Ibarat kata nih, badan kita itu rumah gitu kan, rumahnya mau direnov nih karena udah banyak yang rusak gitu. Dia pasti butuh tukang sama butuh batu batanya, ibarat katanya ya, bahan-bahan bangunannya gitu. Nah sekarang tukangnya udah ada, udah mau kerja gitu, tapi nggak ada yang nganterin batanya gitu. Dia nggak bisa kerja juga kan gitu. Rumahnya udah dihancurin sama si tukang tadi, mau diganti pondasinya, mau diganti dengan barang-barang yang bagus gitu. Tapi nggak diasup juga batu batanya, nggak ada yang ngirim, nggak ada supply gitu. Ya olahraga akhirnya kan badan kita defisit terus gitu. Nah
tadi dengan si tukang tadi merusak gitu kan, ibarat kata badan kita itu sama dengan kita olahraga kan, olahraga merusak otot. Gitu. Ketika kita memakan asupan makanan yang cukup baik tadi ya, misalnya kalau saya lebih pilihnya daging karena gampang dimasaknya gitu. Dari misalnya 100 gram daging aja itu ada 20 gram protein. Berarti kalau saya 500 gram daging saya makan sehari, artinya sudah cukuplah kebutuhan protein 100 gram. Nah, otomatis mineralnya juga terasup cukup baik dong gitu, seperti itu. Makanya alhamdulillah kenapa defisit mineral saya bisa membaik, karena kemampuan makan saya juga bisa lebih baik gitu, Kak Sari. Oke, ini aku sambil ngetik supaya tidak salah. Jadi memang Dok Irma akhir-akhir ini ketidaktahuan mengenai pentingnya olahraga beban itu menjadikan suasana serba membingungkan. Iya. Aku nggak akan bahas lebih jauh tentang itu, cuma menurutku pengalaman Dokter Irma ini bisa menjadi salah satu cermin untuk introspeksi lagi. Jadi selama ini kalau merasa defisit, berarti ada pilar yang runtuh, dan itu adalah olahraga gitu. Benar ya Coach Ebi ya? Ya benar, karena intinya adalah inti dasar adalah begini Mbak, sama Dok Irma. Kondisi kita pada saat kita switching dari metabolisme gula menjadi lemak, salah satu ya yang kemudian terjadi adalah kita tidak craving lagi, ya kan? Nah, kemudian kita tidak cepat lapar lagi, gitu ya. Ini terjadi dengan mantan partnerku nih yang dulu aku ceramahin masalah low carb gitu ya, karena dia punya GERD akut ya. Aku pernah nganterin nemenin dia ke IGD Rumah Sakit Pondok Indah tuh, setengah jam nyari bangsalnya aja lama banget gitu ya, karena antri banget tuh udah pandemi. Nah jadi aku udah ini segala macam. Nah kemudian dia sekarang udah jalin low carb, udah 3 bulan nggak ketemu, terus dia bilang, kok gue sekarang nggak ini ya, nggak cepat lapar ya. Nah itu tadi. Nah jadi kondisi kita tidak cepat lapar itu bagus, tapi harus diwaspadain gitu. Kenapa? Karena tetap harus ada asupan nutrisi yang masuk, gitu ya teman-teman ya. Nah makanya aku udah share di Keto Fitness bahwa kalau teman-teman mau serius bangun ototnya gitu, masa udah mulai ngebangun ototnya dengan serius adalah yang pertama ya udah tingkatkan latihan bebannya, rutinkan. Nah dengan tingkatkan latihan beban rutin terjadi demandnya apa? Kita lapar, ya kan? Nah makanya aku selalu bilang kalau bisa refillnya tidak terlalu lama. Kenapa? Karena supaya jeda laparnya itu kita masih ada. Gitu. Kalau refillnya kelamaan gitu ya, nanti lama-lama badan kita fat adapted lagi. Jadi kemudian apalagi teman-teman mungkin minum visio lagi. Makanya aku selalu kasih tahu kalau mau minum BPC itu sebelum latihan. Setelah latihan beban, jangan minum BPC dulu sampai refill. Jangan, kenapa? Karena lemaknya dari butter ataupun dari visio akan membuat cepat kita kenyang. Nah, padahal rasa lapar itulah yang kita inginkan untuk kita bisa mengasup real food lebih banyak. Nah, gitu ya. Nah, makanya di Keto Fitness aku selalu sharing bahwa targetkan ya real food dari sisi proteinnya itu 100 gram per hari. Ya ini buat standar dulu deh gitu. Meskipun ada detailnya mau yang wanita berapa, yang pria berapa, tapi udah anggap aja 100 gram per hari gitu ya. Nah, kalau teman-teman bisa mengasup 100 gram protein hewani, protein hewani 100 gram per hari, insya Allah tidak akan terjadi namanya defisit vitamin dan mineral. Kenapa? Karena semua real food yang ada, kombinasikan semua. Teman-teman mau ikan oke, mau daging ayam oke. Ya, kemarin aku udah share ya masalah daging ayam ya, daging ayam yang dada file sama hati ayam ya, lebih bagus hati ayam. Kenapa? Karena kalau yang dada ayam hanya proteinnya saja ya. Tapi kalau misalnya hati ayam itu pemenuhan vitamin dan mineralnya itu luar biasa, apalagi zat besinya. Ya, contoh misalnya tadi Dok Irma anemia gitu ya, kekurangan darah dan sebagainya, itu zat besi sangat pengaruh, betul ya Dok ya? Gitu, iya. Zat besi sangat pengaruh sekali. Nah, jadi sedangkan zat besi sendiri, iron sendiri, itu untuk pertumbuhan otot juga sangat pengaruh. Nah, gitu ya. Jadi pada saat kita mau menaikkan massa otot ini, bukan hanya makro yang dibutuhkan, tapi mikronutrisi juga sangat dibutuhkan. Jadi semua vitamin dan mineral itu punya bagian masing-masing yang membantu menaikkan massa otot, termasuk misalnya contoh kolesterol. Nah, gitu ya. Nah, jadi
semua kombinasikan. Jadi kalau misalnya, jadi jangan patokan cuma hanya misalnya ikan aja. Nggak apa-apa, ikan bagus. Nah, mungkin kombinasikan sama yang lain dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau misalnya teman-teman udah rutinkan bisa masuk 100 gram per hari proteinnya, gitu ya, itu semua vitamin dan mineral kebutuhan tubuh kita itu pasti akan masuk. Pasti, ya. Nah, coba pelajarin lagi semua bagian real food hewani kita, ya. Nanti bagian sisi nutrisinya apa saja segala macam. Apalagi kalau kita bicara jeroan, ya, jeroan ayam, ya, jeroan sapi, apalagi jeroan kambing, ya. Itu semua bukan hanya protein yang kita dapatkan, tapi semua vitamin dan mineral ada di dalam jeroan. Nah, ada lagi studi yang menarik, ya. Ada lagi studi yang menarik. Kalau misalnya singa, ya, singa lagi menerkam mangsanya, ya, lagi menerkam mangsa nih apapun itu, mangsa hewani tentunya kan kalau singa. Nah, singa atau macan lagi menerkam mangsanya, yang ditargetkan dulu adalah organ dalam, ya, bukan dagingnya. Jadi mereka itu hewan buas itu mereka mentargetkan adalah internal organ, jadi jeroan yang ditargetkan, jantung, ya, semua ada. Aku pernah share di Keto Fitness juga. Nah, kenapa mereka bisa tahu? Karena di situ kandungan vitamin dan mineralnya yang sangat banyak ada di dalam jeroan. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu kita bisa belajar dari hewan. Ya, hewan secara naluri aja, mereka memakan sesama hewan aja, mereka mengincarnya adalah bagian jeroan, ya kan? Nah, itu yang maksudnya adalah vitamin dan mineral itu sangat tinggi di dalam situ. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, asupan kombinasikan semua, ya. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut naikkan. Kalau teman-teman masih belum bisa naikkan atau belum ada rasa apa, berarti bisa cek ya kualitas dari latihan bebannya. Mungkin intensitasnya masih kurang gitu ya. Mungkin masih belum bisa konsentrasi latihan bebannya. Mungkin ya banyak hal yang mesti dikoreksi. Kenapa? Karena seperti yang Dok Emma sudah rasakan gitu ya, pada saat sudah mulai latihan beban, ya rasa lapar itu pasti ada. Ya, kayak tadi Dok Irma mulai dari 200 gram ya Dok ya. Yeah. Kemudian sekarang bisa sampai 500 gram. Ya, kalau sekarang KIC udah bisa sekilo belum Dok? Kalau Kak Awikenit. Nggak pernah buat timbangan, Coach. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah bisa menaikkan asupan tuh salah satu kuncinya adalah kita meningkat demand-nya ya. Jadi permintaan, demand itu permintaan ya, meningkatkan permintaan tubuhnya dari mana? Dari olahraga ya. Olahraga apa? Terutama salah satunya latihan beban. Kardio aja gimana? Iya, kardio bisa juga, tapi kalau latihan beban itu akan demand-nya akan lebih banyak. Kenapa? Karena kalorinya juga akan bisa burning-nya lebih banyak, sehingga permintaan tubuhnya untuk mengasup asupan ya revolt juga lebih banyak. Nah, kurang lebih gitu sih penjelasannya. Iya, Coach, mungkin sedikit tadi takutnya pada salah persepsi nih, nggak harus daging kok gitu. Kalau itu Ya, kan betul. Contohnya saya, karena saya itu maunya simple sih gitu, saya nggak bisa masak yang terlalu ribet, padahal saya sebenarnya paling suka ikan, cuma saya nggak suka tuh karena gorengnya suka heboh gitu kan. Ya. Jadi saya kalau ikan saya lebih suka beli aja gitu. Nah, saya sebenarnya masak lebih kenapa pilih daging, karena daging itu cara masaknya gampang gitu. Kalau saya kan daging yang slice itu ya, tinggal dikasih garam lada, dipanggang, beres gitu. Tapi tuh nutrisinya oke banget gitu. Cocok banget di saya gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau teman-teman mungkin lebih sukanya ikan ya silakan, sukanya telur ya silakan. Dan sekarang tuh saya lagi suka banget sama hati ayam gitu. Yes, kalau dulu geli banget, makanya sekarang saya udah favorit banget itu. Setuju Dok. Jadi pokoknya tambahkan semua yang jeroan ya. Jadi teman-teman aku pesan ya, jeroan semua targetkan ya. Kalau bisa dalam refill itu ada asupan jeroan ya. Mau hati ayam oke, mau paru oke, mau usus oke ya. Mau jantung ya oke, nggak ada masalah ya. Tergantung yang lagi promo, Coach. Nah, tergantung lagi promo ya. Pokoknya apapun asupan hewaninya yang penting bayar ya, Dok. Ya gitu teman-teman ya. Nah, oke, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Farida ya, ngitung basal metabolic rate gimana? Nah, oke, jadi kayak gini. Ya, oke. Nah, aku bisa share. Mungkin Dok Irma bisa ada share? Ngitung basal? Sebenarnya gini, untuk basal metabolic rate itu istilahnya kurang lebih energi yang kita butuhin untuk hanya sekedar hidup gitu. Yes. Jadi
untuk bernafas, untuk jantung kita berdetak gitu. Nah kan perlu energi. Nah itu namanya BMR. Nah setiap orang pasti BMR-nya beda-beda dong, tergantung tadi jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan. Makin besar badannya ya, makin tinggi, makin berat badannya. Kemudian makin muda umurnya, tentunya makin tinggi. Sebenarnya ada hitungannya agak rumit untuk laki dan perempuan. Mungkin nanti saya share di grup Keto Fitness ya. Tapi sebenarnya udah ada timbangan khusus gitu. Jadi kalau kayak semacam Tanita itu, kalau kita nimbang, udah ada tuh timbangannya. Udah nanti kita tinggal masukin tinggi kita, berat badan kita, umur kita, jenis kelamin kita, nanti udah langsung dihitungin sama dia gitu. Kalau yang di daerah Jakarta Barat yang mau tahu, boleh deh ke tempat saya, nanti saya kasih pinjem alatnya. Di mana Jakarta Baratnya, Dok? Saya di Puskesmas Kecamatan Kembangan, di Puri, daerah Puri Indah. Puri nggak jauh, aku dari Cideng Barat nih. Oh, Cideng. Oh, Jakarta Pusat ya? Lewat Harmoni lagi. Lewat Tomang, tinggal lurus. Oh iya, deket Tomang. Kalau Tomang deket lah. Ya, main-main ke Sari. Oke, siap. Dok, gini, aku udah ada aplikasi sebenarnya. Teman-teman yang kalau mau siap ngitung cara BMR, sekalian ya sekarang karena tadi ada pertanyaan BMR ya. Nah, jadi banyak pertanyaan yang masuk juga adalah kalori butuh nggak sih untuk naikin otot? Butuh, ya, naikin kalori butuh. Nah, tapi apakah defisit kalori bisa naikin massa otot? Bisa juga. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak ngerti kalorinya, yang penting target proteinnya. Nah, jadi target proteinnya dulu tercapai, ya. Tapi kalau misalnya kalorinya belum tercapai, ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya proteinnya ditinggikan dari target yang ada, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya targetnya nggak tercapai, Dok Irma, sorry. Ya, Coach. Oke, sorry. Ya, jadi lanjut ya. Nah, jadi teman-teman yang pengen tahu, ini sekarang aku share aplikasinya, namanya bisa diunduh ya. Yuk kita coba bareng-bareng, karena tadi ada yang nanya masalah itu. Oke, ntar aku sending. Namanya Body Calculator. Yuk coba teman-teman unduh yuk. Bang, HP-mu mana bang? Sorry. Coba unduh dulu. Oke, aku mute dulu ya sebentar. Oke. Teman-teman udah aku share ya. Coba yuk diunduh. Namanya Body Calculator. Oke, aplikasinya bentuknya gini depannya. Bentar ya. Oke. Nah, tampilannya begini ya. Kelihatan nggak? Nah, ini Body Calculator dari jauh. Nah, coba diunduh dulu ya. Oke, nanti aku akan share di Keto Fitness step-stepnya. Tapi kalau mau ngikutin sekarang ya, aku guidance ya. Aku guidance, diunduh dulu. Oke, ada berapa orang yang ngikutin? Oke, di chat dong kalau ada yang ngikutin, biar aku ajarin dulu dari sini. Nanti aku bikin step-stepnya di Keto Fitness ya. Oke, jadi Body Calculator kalau udah unduh ya, nanti ada bikin profile dulu namanya. Jadi setelah diunduh, ini aku ketik aja ya, bentar. Setelah diunduh, ini di Play Store ya, harusnya di iOS harusnya ada. Buka profile. Nah, oke. Nah, setelah diunduh buka profile. Oke. Setelah buka profile, oke ini ya. Nah, itu ada settingannya. Ya. Isi datanya, isi data pria atau wanita, isi data pria atau wanita. Wanita, usia, kemudian BB, kemudian tinggi badan, ya kan? Kemudian aktivitas. Nah, ini yang paling penting ya, aktivitas ya. Oke. Aktivitasnya di sini ada 4 pilihan, ya. Aktivitasnya ada 4 pilihan. Jadi, pilihannya buat teman-teman yang sudah mulai latihan beban adalah pilihan yang pertama adalah lightly active, ya. Jadi, isi yang pertama adalah lightly active, ya. Oke, sebentar. Kayaknya aku ini dulu. Nah, isi data ini pilihan aktivitas. Pilihan aktivitas. Oke, pilihan aktivitas. Sedentary kita nggak isi ya, karena aku udah asumsi teman-teman sudah mulai latihan beban ya. Nah, jadi
Pilihan aktivitas bagi yang pemula, ya, pilihannya yang pertama adalah lightly tulisannya gimana sih? Lightly active. Nah, ini yang pemula ya. Jadi teman-teman ngisi yang pemula nih. Nah, jadi teman-teman yang pemula ngisinya ini untuk pemula. Oke, ya. Kalau teman-teman yang udah rutin latihan beban, ya kayak misalnya Dok Irma, ya yang sudah latihan bebannya 3 sampai 5 hari seminggu, ya isinya pilihan kedua, ya yang sudah rutin. Aku ulangin ya, yang sudah rutin. Yang masih pemula jangan isi yang kedua. Yang sudah rutin 3 sampai 5 hari latihan beban. Oke, pilih mode Redley ya. Bentar, ini kita tutup dulu. Oke, ini teman-teman mudah-mudahan ada yang ngikutin ya. Nanti biar nggak bingung nih. Jadi mumpung sekalian tadi kita bahas masalah metabolik ya. Oke. Bukan body fat calculator, B. Body calculator beda lagi, B. Pilih mode moderately active. Itu aku udah share, B, itunya ya. Ya, ini 3 latihan beban, nah di situ. Ya. Oke. Beda lagi, B. Ini bukan body fat calculator. Kita ngukur untuk ngelihat kalori ya, kemudian ngelihat BMR ya. Nah, jadi tinggal pilihan. Nah, kalau yang udah rutin kayak aku udah heavy segala macam yang udah kira-kira pokoknya latihan bebannya udah 6 sampai 7 hari seminggu, itu pilihnya very active ya. Very active aja ya. Jadi oke, jadi pilih di situ kemudian di-save ya. Data-datanya udah diisi, data udah diisi semua. Sudah diisi semua, lalu save. Oke, nah setelah di save, ya itu ada menu balik lagi ke kalkulator, ya ada menu kalori intake. Nah, jadi yang bagian sini nih, ini yang bagian sini nih. Nah ini kita ngesetnya di bagian kalori intake dulu nih, ya. Nah jadi kita nggak usah mikir yang jadi kalau kemarin-kemarin masih banyak yang nanya ideal weight-nya berapa sih? Nah, ini kalau mau tahu ideal BB idealnya di sini, ya kan? Kemudian BMI sebenarnya kalau pada saat teman-teman sudah KF, BMI pasti udah ideal. Nah, pada saat kita naikin otot, BMI nggak terlalu pengaruh ya, teman-teman ya. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita namanya ada perubahan komposisi. Nah, jadi sekarang yang perlu nanti dilakukan adalah, di bagian sini. Ini kalori intake. Ya, ini ada kalori kelihatan nggak? Nah, pokoknya di sini nih ya. Nah, ini kalori intake. Nah, kita pilih yang kalori intake ya. Nah, di sini ada BMR nih keluar. Ya. Ini ada BMR keluar ya. Nah, ini BMR-nya di sini nih. Nah, jadi kita akan mengerti basal metabolic rate-nya keluarnya angkanya berapa. Ya, teman-teman ya. Nanti kita bahas masalah basal metabolic rate-nya ya. Oke. Tadi aku udah share Mbak Nunung di atas. Coba lihat lagi itu. Namanya body calculator ya. App body calculator ya, bukan body fat calculator ya, body calculator ya, body calculator. Oke, nah di sini ada yang namanya kalori intake, ada BMR. Nah, kita sudah pilih tadi yang misalnya lightly active. Nah, jadi kita sudah tahu adalah TDEE-nya ya. TDEE itu total dari energy expenditure. Jadi energi yang kita keluarkan berdasarkan yang kita sudah lakukan. Jadi misalnya sudah lakukan beban, nah berapa kalori kelihatannya di sini. Jadi misalnya contoh, kebalik ya. Sekarang kalau misalnya, ini tadi aku nggak gini datanya, sekarang aku isi data beneran ya. Bentar. 46, kemudian BB-nya sekarang aku 64, BB kalau bisa lebih akurat lebih bagus ya. Oke, 64,5, tinggi 164. Oke. Aku sekarang sudah very aktif. Oke. Oke, kalkulator. Jadi masuk di kalori intake ya di sini. Oke. Nah, jadi sekarang kalau buat aku adalah kalori ya yang berdasarkan latihan beban yang sekarang aku lakukan adalah yang dibutuhkan kalorinya adalah 2492. Ini kalau buat aku sendiri. Nah, coba teman-teman beda-beda. Nah, tampilan dia beda ya, Mbak. Ya mungkin beda, namanya body calculator. Ya, pokoknya namanya aplikasi namanya body calculator. Nah, jadi TDEE adalah
kalori yang dibutuhkan ya dengan kegiatan kita. Nah, gitu ya. Nah, jadi kelihatan ada di sini kalori minimal itu yang dibutuhkan adalah 2492 kalau buat aku. Nah, teman-teman pasti beda semua. Ya, berdasarkan usia, berdasarkan gender, ya, tinggi dan semuanya. Gitu ya. Nah, setelah kalori keluar, ya, nah baru kita bisa melihat kebutuhannya. Jadi, itu standarnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang pertama targetkan adalah target protein, gitu ya. Nah, sekarang banyak pertanyaan apakah masih kalori surplus gitu ya. Oke, Maela 1942. Ya. Nah, itu berdasarkan itu ya. Nah, jadi teman-teman yang udah ngikutin ya coba di chat kalori yang dibutuhkan berapa tuh. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa teman-teman ngikutin. Kalau bisa, kalau nggak mau pusing ya udah berarti naikin proteinnya aja. Tapi kalau bisa ngikutin jumlah kalorinya itu akan lebih bagus. Kenapa? Karena supaya paling tidak kita memikirkan dari sisi nutrisi karena ada kalorinya, ya. Nah, jadi sekarang kalori yang kita butuhkan dalam pola bangun otot dengan low carb adalah kita tidak bisa memasukkan unsur karbohidrat tinggi, ya kan? Nah, jadi yang sekarang kita bisa lakukan adalah menaikkan kalori dari sisi mana? Dari sisi lemaknya. Tapi sekarang kita pilih lemak yang bagus. Contoh misalnya adalah alpukat, ya itu bagus. Ya, contoh misalnya VCO itu juga bagus. Nah, jadi yang utama adalah target proteinnya masuk. Nah, sekarang kita masuk lagi nih ya. Oke, itu kalori udah dapat ya hasilnya. Oke. Sekarang di sini ada pilihan, bentar. Nah, di sini ada pilihan kelihatan nggak? Nah, di sini ya. Ini nutrition plan. Ya, di bagian kiri bawah. Ya, nutrition plan kiri bawah ditekan ya. Nah, di sini baru melihat kalau teman-teman mau menaikkan massa otot ya. Mau menaikkan massa otot pilihnya di bulking ya. Di bulking terus kemudian di bawahnya turun lagi ada pilihan suggested. Jadi yang dianjurkan, pilih yang suggested aja. Jadi pilih bulking. Jadi kalau maintain ya udah. Jadi kalorinya segitu yang di Uber. Ini kalau maintain, tidak ada keluar bawahnya lagi. Ya, ini kalau maintain. Nah, kalau misalnya kita mau bulking, ya bulking yang naikin massa otot ya. Nah, jadi keluar pilihan suggested-nya. Nah, jadi kalau suggested-ku adalah 2791. Jadi memang kalau mau menaikkan massa otot, ya surplus kalorinya sekitar 200 sampai 300 dari kalori yang standar yang tadi kita butuhkan berdasarkan itu. Nah, itu namanya kalori surplus, gitu ya. Nah, jadi kalau mau ngikutin seperti ini based on kalori ya, dan makanya kenapa aku sering share kan timbangan segala macam, dan ada kan yang sering aku share adalah aplikasi namanya Hitung Kalori. Nanti aku share lagi ya Hitung Kalori. Nah, jadi itu bagian lain. Ini sekarang aku sharing ke teman-teman adalah bagian bagaimana tahu kebutuhan kalorinya. Nah, jadi kalau aku misalnya jadi 2741 nih. Oke. Nah, 2741 di sini. Oke. Nah, di sini ya. Nah, kelihatan? Oke. Nah, terus di sini sebelah kanannya ada panah nih. Ada panah, klik panahnya. Ya. Nah, di sini ada pilihan nutrition plan. Ya, oke. Pilihan, oke, bentar, iklan dulu. Nah, jadi di bawah pilihan nutrition plan ada ketogenik, ada pilihannya ketogenik. Ya. Nah, ini supaya teman-teman tahu nih. Oke, dibuka pilihan nutrition plan-nya yang paling bawah ya, paling bawah ada pilihannya ketogenik. Oke. Nah, ini keluar. Tapi komposisi ketogenik di sini ya, lemaknya 65% ya, proteinnya 30%. No problem, nggak ada masalah ya. Jadi teman-teman mau lihat di situ juga nggak ada masalah ya. Di sini proteinnya 30%, karb-nya sama 5%. Nah, paling nggak sekarang teman-teman bisa ngelihat protein kebutuhannya dengan kalori segitu kira-kira berapa persen, berapa gram maksudnya ya. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya adalah gramasi yang dibutuhkan proteinku 200 gram, 206 ya. Hasil di sini adalah ini yang bagian hijau ya, bagian hijau nih protein ya, bagian merah ini fat ya, karbonnya yang biru. Oke. Nah, jadi tidak ada masalah kalau di sini rasionya adalah protein 30%, no problem. Kalau yang standarnya kan 25% atau bahkan 20%. Tapi kalau aku sarankan 25%. Tapi kalau bisa 30% itu lebih bagus ya. Kenapa? Karena untuk nguber kalorinya juga. Nah, jadi di sini udah ketahuan nih kebutuhan proteinnya berapa, lemaknya berapa. Nah, sekarang teman-teman nggak usah terlalu perhatikan di bagian lemaknya ya. Kenapa? Karena target di proteinnya dulu.
kalau kita memang mau rutin latihan beban dan menaikkan massa otot. Jadi target gramasi dari protein yang ada di situ, nah itu kita targetkan nanti setiap hari, gitu ya. Karena tiap orang beda-beda nih, gitu. Kalau yang standar yang selalu ajarkan adalah 100 gram kan. Nah itu buat paling nggak mengeneralisasi, gitu supaya lebih paham teman-teman. Nah tapi kalau udah teman-teman mau ngikutin aplikasi di sini, ya ini udah kelihatan kebutuhan proteinnya. Kalau teman-teman mau menurunkan, misalnya, oh kayaknya terlalu berat ya segitu, misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Jadi turunin jadi misalnya 25%. Nah, it's okay, gitu ya. Jadi proteinnya 25%, tapi harus ngerti cara ngitung kalori base yang tadi ya. Jadi base kalorinya fatnya berapa? Karena 1 gram lemak itu kalorinya 9 ya, nah, bukan 4. Jadi 4 cuma karbo sama itu. Ya teman-teman ya. Nah ini supaya teman-teman tahu cara ngitung BMR ya, kemudian ada gramasi ya, kemudian itu. Nah kemudian ngitung ya, Mbak Nur, oke, protein 75. Oh bukan, pilihan yang ketogenik Mbak, pilihan yang ketogenik yang paling bawah, dipilih yang paling bawah. Jadi ada pilihan yang ketogeniknya, itu yang karbo, yang standar. Jadi dipilih drop down-nya paling bawah ada pilihan ketogeniknya. Jadi itu kalau yang tadi karbonya masih besar itu pilihan yang standar ya, pola makan yang standar. Yang bawah, Mbak Ella, itu pilihan standar. Pilih yang di bawah, Nah, Dok Irma udah ketahuan, proteinnya 145 ya. Jadi aku sekarang ambil contoh yang Dok Irma ya. Jadi Dok Irma udah ketahuan. Jadi rata-rata sekarang kebutuhan karbonnya semua rendah sama seperti yang kita udah tahu ya. Sekarang yang paling penting teman-teman tahu adalah kebutuhan proteinnya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kita mau naikin massa otot dan kalori. Gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau pertanyaannya kembali lagi, apakah kita mau naikin massa otot dengan kondisi ketosis ini perlu surplus kalori? Ya, perlu. Tapi bisa dengan kalau misalnya defisit kalori bisa asal proteinnya surplusnya banyak. Nah, itu kuncinya. Gitu ya. Jadi kalau nggak mau mikirin kalorinya, gitu ya, nggak mungkin pusing mikirin kalori gitu ya. Nah, protein dari yang target itu naikin lagi. Gitu, naikin lagi. Nah, karena supaya ada ekstra protein ya, karena ada namanya panjang nih kalau aku jelasin ya. Nah, tapi intinya adalah naikin ekstra dari yang target tadi, ada naikin lagi, jadi supaya nggak perlu musingin kalorinya. Nah, kalau kita mau ngitungin kalorinya, ya berarti kita harus naikin. Karena contoh begini, contoh kalau misalnya kita hanya dada ayam, ya dada ayam nih, misalnya ngubernya nih yang lean, yang kita bicara yang lean ya, dada ayam kalorinya nggak terlalu besar. Ya, kenapa? Karena semua sifatnya yang kalau misalnya sumber proteinnya sifatnya lean itu berarti lemaknya dikit kan. Nah, padahal kalori yang kalau misalnya kita butuhkan untuk naikin massa otot, kalorinya kita base-nya dari lemak. Nah, paham ya, teman-teman ya? Nah, jadi kalori yang kita bisa naikkan itu adalah lemak. Nah, makanya kenapa aku pernah share kan, makan kacang tanah. Nah, kenapa makan kacang tanah? Kalau misalnya teman udah nggak di fase induksi yang di KF ya, karena kacang tanah termasuk yang kalori dense. Ya, jadi dia kalorinya tinggi. Nah, itu bisa membantu untuk naikin massa otot, gitu ya. Nah, jadi sekarang berpikir untuk kalau misalnya contoh alpukat, ya santan, yang ngemil sambil santan. Kemudian misalnya yang pakai whipped cream. Nah, itu semua ada ininya. Oke, Mbak Ella, karbo, protein, yes, ya udah, gitu. Nah, gitu ya. Oke, nggak apa-apa, semua ditulis yuk, semua ditulis. Yang ngikutin tadi semua tulis yuk di chat. Jadi bisa kelihatan. Pokoknya pilihannya di bawah ada yang ketogenik, ya. Jadi karbonnya rendah, ya. Jadi karbonnya rata-rata 20-an sampai 30-an, nggak akan lebih. Kalaupun lebih dari 30 mungkin 35, ya. Tapi sekarang teman-teman memperhatikan adalah di protein. Nah, gitu, ya, di proteinnya. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Bu Tati. Nggak, gini, kacang tanah juga harus moderat ya. Jangan satu plastik 200 gram habis ya. Gini, kenapa? Karena kacang tanah harus diimbangi dengan ikan. Karena kacang tanah, semua kacang-kacangan ya, semua kacang-kacang itu adalah omega 6 tingginya ya. Nah, jadi seperti tadi Coach Sadari udah bilang, rasio omega 3 dan 6 itu harus imbang. Jadi jangan omega 6-nya ketinggian karena kita nyamil kacang, ya omega 3-nya ketinggalan. Nah, jadi either itu teman-teman bisa pakai suplementasi omega 3 ya atau emang makan ikan. Nah, makanya kenapa selalu aku rutinkan di program coaching Keto Fitness ya, salah satu syarat bagi peserta program adalah harus makan ikan ya. Ini juga sama, teman-teman, aku juga sarankan harus makan ikan asupannya. Ikan apa aja, mau kembung oke, mau
ya semua ya. Bawal oke, ya, sarden oke, ya kan? Coach, aku nggak suka makan, yang beli kalengan itu boleh nggak sarden atau boleh, nggak ada masalah, ya. Kalau bisa yang udah yang di kaleng, sarden segala macam, buka panasin lagi, ya. Kalau bisa kuahnya nggak usah terlalu dimakan, makan ininya doang, makan daging ikannya aja, ya. Kalau yang di kalengan kan biasa di supermarket segala macam kan ada biasa yang kalengan sarden sama makarel ya. Nah itu boleh. Yang mau tuna, yang kalengan tuna juga nggak masalah, ya gitu ya. Nah ini kalau misalnya malas masak nih ya. Malas masak, malas belikan segala macam. Kalau mungkin teman-teman yang cowok gitu ya, nah kayak gitu. Oke, ya dok, ya itu kontrolnya makanya belinya yang perbungkus aja dok. Jangan beli bungkus yang 375 gram, wah gawat tuh. Kalau beli 750 gram, dia biasanya aku sampai ingat tuh bungkusannya pokoknya kalau nggak 200 gram 375 ya dok ya, 375. Jangan beli yang kacang tanah yang 1 kilo. Yang 1 kilo yang dikulakan, kan ada kulakan gede itu 1 kilo tuh. Wah, itu bisa habis 1 kilo ntar sehari. Ya. Jangan ya. Ini hanya untuk menambah kalori dense ya. Jadi menambah kalori. Intinya ada kalau pertanyaan sekarang gimana sih nambah kalori kita untuk di bangun untuk di ketogenik, ya itu tadi kita pilih makanan. Nah, sekarang bagaimana cara ngitungnya? Itu tadi yang aku bilang, aku selalu share adalah nimbang. Ya, jadi kita makan yang apa yang mau dimakan timbang. Nah, timbangannya, nah sekarang aplikasinya apa? Lanjut lagi. Nah, udah sekarang mumpung ini kita lanjut lagi. Jadi aplikasi yang aku sering pakai, ya aplikasi pilihannya ada 2, ini aku tulis ya. Apa namanya? Sampai lupa. Yang satu lagi apa ya? Pokoknya yang aku sering pakai adalah aplikasi ini, Hitung Kalori. Nah, teman-teman udah aja cari ya. Tapi kayaknya versi iOS-nya nggak ada deh. Coba Mbak Sari cek deh, versi iOS-nya ada nggak? Harusnya dulu pernah waktu yang versi awal-awal keluar dia nggak ada, tapi harusnya sekarang dia udah ada update lagi versi iOS-nya. Ada versi iOS-nya, cuma tampilannya beda, Coach. Enggak, yang ini, yang hitung kalori? Iya. Oh gitu. Jadi kayak ada pilihan, ntar ya. Pilihannya itu BMI, BSA, IBW gitu. Kemudian nanti BMI-nya yang metrik atau yang standar. Oh, mungkin beda. Bukan yang body BSA bukan itu body kayak calculator loh, Mbak. Iya, bukan yang body calculator, yang bukan, hitung kalori ya. Cuma satu pilihan kok body calculatornya. Kemudian kayak misalnya body surface area itu pakai sistemnya Dubois atau Fujimoto. Kayaknya gitu. beda developer tuh. Kayaknya beda developer. Makanya. Kayaknya aku pakai ya, nanti download pakai Android aja nanti. Nah, jadi ini mohon maaf nih yang pakai iOS ya. Jadi kalau ini aplikasi untuk masukin bahan makanannya, ya mau ngitung segala macam, ya itu kalau aku biasa pakai hitung kalori, ya pakai aplikasi lain, ya nggak ada masalah. Itu yang penting bisa tahu. Nah, kemudian masukin jenis makanannya tergantung dari cara masaknya. Jadi bisa masukin raw, jadi sebelum dimasak, ya, atau setelah dimasak itu sama aja. Tapi yang penting masukinnya sesuai. Jadi misalnya dada ayam. Nah, dada ayam yang masih raw, dia ya raw, isinya raw. Kalau misalnya kita beli di luar, KFC atau segala macam udah dikulitin gitu ya, segala macam udah tinggal isi daging sama tulangnya, ya udah. Nah, itu masukin berarti dada ayam yang goreng. Nah, gitu ya. Nah, jadi sesuai masukkan makanan yang kita asup sesuai dengan jenisnya gitu. Karena berat antara masakan yang belum dimasak dengan yang sesudah dimasak, ya itu kandungannya beda karena ada kandungan airnya berbeda juga gitu kan. Nah, jadi semua aplikasi itu sudah menghitungkan kalori ya dari jenis masakannya. Nah, kenapa kalau misalnya kalori yang kalau misalnya masakan yang digoreng, kalorinya pasti lebih tinggi ya. Teman-teman pasti udah tahu karena kalorinya dari minyak gorengnya. Nah, gitu. Karena kalau kalori dari minyak goreng, kalau masakan yang digoreng pasti dia akan menimbulkan kalori yang lebih banyak karena dari minyak goreng. Nah, jadi minyak goreng apa aja yang bisa dipakai? Yang pertama, ya udah yang kayak seperti kita tahu biasa minyak goreng kelapa ya, Barco atau Cemara apa yang merek-merek lain lah. Kalau di Superindo juga ada yang private labelnya Superindo segala macam minyak goreng kelapa nggak ada masalah. Kalau misalnya yang nggak ada minyak kelapa, minyak sawit gimana? Nggak ada masalah juga sebenarnya. Itu walaupun lebih bagus minyak goreng kelapa ya, karena ada beberapa tempat lokasi Coach kayaknya yang minyak goreng kelapa kok nggak ada, ya udah kalau nggak ada pilihannya ke minyak goreng sawit juga nggak ada masalah karena itu juga kalorinya juga ada juga kan gitu. Nah jadi jenis cara masaknya dan sebagainya itu kan pengaruh semua ke kalori. Nah itu yang nanti masukkan ke dalam aplikasi dihitung kalori. Nah kemudian kita bisa tahu hasilnya ya.
Nah, sini. Jadi kalau misalnya di aku, gitu ya, nanti kalau di aplikasi hitung kalori nih, bentar ya, ini aku buka dulu ya. Nanti kelihatan. Jadi kita paling enggak tahu hitung kebutuhan kalorinya masuk apa enggak, ya segala macam gitu ya. Nah, supaya ya kalau teman-teman malas ngitung mas ini ya udah nggak ada masalah. Ini cuma bagi teman-teman yang mau ngitung nih. Supaya apa? Supaya tahu semua makro dan mikronya. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya udah ini contoh ya. Aku nggak selalu juga ya ngisi gitu ya. Ini tapi aku kasih contoh aja. Oke. Nah, ini contoh nih ada grafiknya nih. Ini grafik kalorinya nih. Nah, ini nggak setiap hari ya. Aku kadang juga nggak selalu tiap hari nih. Karena kalau kita udah rutin makannya segala macam, kita kan udah punya pola yang hampir nggak beda jauh ya. Nanti kita juga udah ngerti, oh kalorinya udah masuk lah segini segini gitu. Nah jadi ini karena target kaloriku paling nggak 2.700 ya. Makanya kenapa kalau misalnya aku AC segalanya kalorinya bisa sampai 3.500 kan. Nah itu karena bisa ngitung, gitu ya. Masukin ke aplikasi. Nah gitu ya. Oke. Oke, itu share tentang masalah BMR, ya, masalah hitung kalori. Nanti lebih detailnya ntar aku coba jabarin lagi ya di FB Keto Fitness. Jadi paling nggak teman-teman tahu kebutuhan BMR itu berapa, gitu ya. Kemudian nanti naikin massa otot gimana, ya. Kemudian apa sumber-sumber lemak yang juga bisa membantu, ya. Karena jangan semua dalam bentuk lemak kita hajar sekarang. Seperti tadi yang Coach Adera juga ada pesan bahwa lemak banyak kesalahan teman-teman yang pelaku ketogenik adalah semua lemak hajar. Nah, kita pilih yang lemak baik gitu kan yang untuk bisa membantu naikin massa otot tapi juga punya pengaruh yang bagus. Nah, gitu ya. Oke, itu aja tambahannya Mas Heri. Oke. Dokter Irma mungkin ada penutup sebelum kita lanjut ke Dokter Oi mengenai defisit mikronutrien khususnya nih dok. Ini aja kali Kak Sari yang saya sedikit nambahin karena kayaknya ini suka sedikit fatal gitu. Untuk yang masih obesitas, untuk yang baru KF, untuk yang body fatnya masih tinggi, itu jangan takut olahraga beban gitu ya. Seperti mindset saya yang salah dulu ya. Saya nggak mau olahraga beban karena saya menurunin body fat gitu. Justru body fat kita itu akan turun, akan banyak kebakar kalau kita menggabungkan antara kardio dan resistance training dan olahraga beban gitu. Karena untuk membakar kalori sekian banyak itu kan terjadinya di otot, dapurnya itu otot. Jadi semakin banyak otot, harusnya semakin banyak yang dibakar. Itu tadi nambahin karena jangan sampai kita berpikirnya seperti itu, kayak saya salah dulu gitu ya. Nanti aja kalau udah kurus baru mau olahraga beban gitu. Kalau menurut saya justru dari obesitas harus olahraga beban. Karena penelitiannya seperti itu dulu ya, ada penelitian 3 kelompok orang obesitas, yang satu kelompok itu olahraga kardio aja, satu kelompok olahraga beban aja, satu kelompok menggabungkan kardio dan olahraga beban. Ternyata hasilnya yang paling bagus itu adalah yang menggabungkan tadi gitu. Karena dia ototnya naik, otomatis metabolismenya naik, BMR-nya tadi salah satunya naik, pembakaran energinya juga jauh lebih tinggi. Itu tadi nambahin supaya nggak ada miss gitu. Karena mungkin bagian besar mungkin di sini banyakan yang udah KF lama jadinya body fat-nya udah normal ya. Nah kalau saya malnutrisi pun saya body fat saya masih tinggi gitu. Jadi PR saya tetap turunin body fat dengan kardio plus olahraga beban. Gitu aja. Kalau untuk yang defisit kalorinya tetap sih sama aja. Naikkan asupan kita dengan tingkatkan demand dan salah satunya dengan olahraga. Gitu aja, Pak Sari. Oke. Terima kasih Dokter Irma. Nah, nanti kita janjian yuk ke Dokter Irma, Cia. Tetap dengan protokol ya, karena Dokter Irma ini garda terdepan COVID ya, Dok, di Puskesmas Jakarta Barat ya, Dok ya. Ya, alhamdulillah sih. Kita walaupun banyak ya teman-teman yang positif, alhamdulillah sih saya sampai sejauh ini sehat-sehat aja gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok. Ya. Tetap harus jaga kondisi ya, Dok ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, intinya kembali ke 5 pilar, itu aja.